Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Gakusera. Di sini saya akan melakukan dua buah percobaan. Yang pertama adalah percobaan untuk membuktikan hukum Yusekh, dan yang kedua adalah percobaan untuk membuktikan hukum Charles. Pertama-tama kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Yusekh. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk membuktikan hukum Yusekh yaitu pertama adalah lilin, ada korek, ada piring, dan ada air yang sudah dicampurkan dengan pewarna makanan. Nah, ini pewarna makanannya. Langkah awal untuk melakukan percobaan ini adalah bakar lilin, dan kita letakkan lilin di pusat dari piring ini. Setelah itu, kita tuangkan sedikit air yang sudah dicampurkan dengan pewarna makanan tadi ke dalam piring. Dan yang terakhir, kita masukkan gelas ini ke dalam lilin, dan kita lihat reaksinya terhadap air yang ada di sekitarnya. Setelah saya amati dari percobaan yang sudah saya lakukan tadi, ternyata air yang ada di sekitaran piring itu masuk ke dalam gelas, dan api di dalam gelas tersebut mati. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baiklah, saya akan membahasnya. Faktanya, proses pembakaran itu membutuhkan udara. Karena kita memasukkan gelas ke dalam api tersebut, maka udara dalam gelas itu menyusut dan jadi kosong, sehingga api pun padam. Lalu kedua, mengapa air bisa masuk ke dalam gelas? Karena tidak adanya tekanan udara di dalam gelas yang menyebabkan air itu tersedot ke dalam gelas. Jadi kesimpulan yang dapat saya dapatkan dalam percobaan pembuktian hukum dari Yusekh adalah dalam proses pembakaran itu dibutuhkannya udara, dan ketika udara di sekitar mendingin, maka tekanan pun ikut menyusut. Selanjutnya saya akan melakukan percobaan untuk membuktikan hukum Charles. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu 2 buah botol plastik, 1 buah cuka makan, 2 buah balon, dan soda kue. Berikut bagaimana cara kita melakukannya. Pertama, kita masukkan cuka makan ke dalam kedua gelas dengan jumlah yang berbeda. Gelas pertama saya akan memasukkan 1 garis, dan yang gelas kedua kita akan memasukkannya 2 garis. Selanjutnya kita masukkan soda kue ke dalam 2 buah balon ini. Yang balon pertama kita masukkan 1/4 sendok makan, yang kedua kita masukkan setengah sendok makan.
Selanjutnya kita masukkan mulut balon ini ke dalam mulut botol dan usahakan tidak terlebih dahulu memasukkan soda kue ini ke dalam dulu. Lalu setelah itu kita masukkan soda makan ini ke dalam botol. 1, 2, 3. Dari hasil percobaan yang sudah saya lakukan, air cuka yang banyak dengan baking soda yang lebih banyak membuat balon lebih besar. Sedangkan air cuka yang lebih sedikit dan baking soda yang lebih sedikit membuat balon lebih kecil dari yang lain. Dan setelah dilakukan percobaan juga, permukaan dari botol ini menjadi dingin. Mengapa hal itu bisa terjadi? Baiklah, saya akan membahasnya. Pertama, mengapa balon bisa membesar? Itu karena gas yang dihasilkan oleh pemuaian dari air cuka dengan baking soda itu membuat oksigen di atas botol ini naik ke dalam balon, sehingga balon bisa membesar. Gas yang dihasilkan adalah gas karbon dioksida. Dan mengapa permukaan ini menjadi dingin? Itu karena pemuaian antara cuka dengan baking soda itu disebut dengan pemuaian endotherm, sehingga permukaan dari botol ini menjadi dingin.